Minggu lalu saya nggak bisa ini ya, nggak bisa ngajar, lagi sakit. Ya udah, sambilan kita mulai aja ya. Saya share screen dulu. Ini share screen saya kelihatan ya, teman-teman? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Jadi kalau pertemuan kali ini nih kita masuk ke pertemuan 5 ya. Kita bahas ini kursor, ada node phone handler, kursor life cycle, dan query-query yang dipasangkan ke kursor tersebut ya. Jadi kalau kursor dan node phone handler ini pasang ya. Jadi kalau teman-teman mau gunain kursor di MySQL ya harus ada node phone handler-nya ya. Jadi apa itu kursor? Itu adalah kursor adalah struktur kontrol yang memungkinkan traversal, semacam fasilitas loop yang diberikan untuk mengontrol hasil satu persatu. Dalam artian sini hasil satu persatu ini hasil query ya, hasil select query, hasil datanya kita berurutan tuh ya satu persatu gitu. Berikutnya kursor hanya dapat digunakan dalam prosedur, function, dan trigger. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan kursor ya harus ditaruh di pilih salah satu ya, bisa ditaruh di function, bisa ditaruh di prosedur dan trigger. Nah, berikutnya dia ada properti-properti kursor seperti read only, tidak dapat memperbarui data atau update data ya di table melalui kursor. Itu tidak bisa dilakukan. Terus non scrollable hanya dapat mengambil baris dalam urutan yang ditentukan oleh pernyataan select. Jadi kalau pernyataan selectnya diurutin misalnya ascending atau descending ya udah kita mengikuti urutan itu. Jadi tidak bisa lengkap-lengkap ya atau sesuai dengan kita mau masuk ke baris sekian enggak, dia berurutan dari baris 1 2 3 seterusnya. Terus yang berikutnya asensitif, menunjukkan ke data aktual bukan salinan data sementara sehingga bekerja lebih cepat, namun setiap perubahan yang dilakukan pada tabel dari koneksi lain akan mempengaruhi data yang sedang digunakan. Jadi karena kursor ini langsung menunjuk ke data yang ada dalam tabelnya langsung, jadi kalau ada perubahan-perubahan DML yang dilakukan pada tabel tersebut akan mempengaruhi data yang ada pada hasil kursor kita ya, query kursor kita ya. Seperti itu ya. Oke, itu yang dimaksud dengan kursor. Jadi kursor itu ada life cycle-nya ya. Pertama itu ada declare kursor. Nanti setelah declare nanti kita open. Setelah open kita fetch dalam artian data-data yang ada di kursor tersebut kita bisa ambil satu persatu. Setelah itu nanti kita close. Nah, close ini gunanya untuk nge-release memori atau sumber daya yang digunakan pada kursor tersebut ya. Ya kalau sama kayak pointer lah ya, pointer kan itu kayak menggunakan memori gitu kan, pesan memori. Jadi begitu kalau pointernya kita tidak close, ya berarti memori yang tadi kita gunakan ya bakal terus digunakan sampai apa ya, sampai server tersebut restart, baru mungkin balik lagi memorinya. Oke, ini life cycle yang pertama itu kita harus declare dulu ya, sebelum kita gunakan kita declare dulu, declare statement, kursor declare statement ini kita akan declare kursor tersebut untuk query dari data yang akan kita inginkan ya. Ini seperti ini, declare kursor name, kursor for, select statement. Select statement ini ada select table untuk data-data yang kita inginkan ya, akan kita proses ya satu persatu ya. Deklarasi kursor sebelum deklarasi handler dan setelah deklarasi variabel dan kondisi. Jadi pendeklarasian kursor ini dilakukan sebelum deklarasi handler atau not found handler ya. Jadi nanti not found handler itu ditaruh
di antara deklarasi kursor dan open. Oke. Dan setelah deklarasi variabel dan kondisi. Jadi kalau teman-teman mau gunakan banyak variabel ya, deklarasi dulu variabel-variabelnya, baru masukin deklarasi kursornya. Oke. Pernyataan select tidak dapat menggunakan klausa select itu, jadi tidak dapat menggunakan klausa select itu ya untuk deklarasi kursor name-nya ya. Penamaan kursor yang dideklarasikan dalam blok tertentu harus memiliki nama yang unik. Jadi tidak boleh ada yang nama yang sama ya, penamaan deklarasi kursornya ya. Itu karakteristik yang harus kita ikutin ya. Ini contohnya seperti ini nih. Nanti setelah kita declare kursor, kita bisa menggunakan perintah open kursor name. Jadi kalau untuk menggunakan data-data hasil query yang ada yang kita dalam kursor, ini kita bisa menggunakan open ya, open kursor name ya. Open kursor name itu adalah menginisialisasi kumpulan hasil untuk kursor. Jadi apa ya, satu set data lah ya, berurutan gitu. Jadi kita akan dibaca row per row ya, baris per baris data. Bisa datanya lebih dari satu kolom ya, bisa satu kolom, bisa lebih dari satu kolom. Pernyataan open harus digunakan sebelum mengambil baris dari kumpulan hasil. Nah, jadi kalau sebelum kita nge-fetch baris tersebut, kita harus menggunakan open ya, atau menggunakan data yang akan kita ambil itu kita perintah sebelumnya adalah open ya. Jadi ini dari declare kursor name-nya untuk select statement, terus langkah selanjutnya kita open ya. Berikutnya setelah kita open baru kita dapat nge-fetch datanya ya. Data-data dari kursor itu. Kita bisa masukin fetch data itu ke variabel-variabel yang udah kita deklarasikan ya. Contohnya ini misalnya fetch next from kursor name-nya apa ke variabel. Misalnya dia lebih dari satu kolom yang kita query, berarti kita bisa deklarasinya yang menyesuaikan berapa jumlah kolom untuk variabelnya ya. Jadi kalau 3 ya, berarti ada 3 variabel 6 yang akan kita assign nilai dari hasil query-nya. Jadi fetch itu untuk mengambil baris dari pernyataan select yang terkait dengan kursor yang ditentukan. Jika ada baris data, kolom yang diambil disimpan dalam variabel di mana jumlah kolom dan variabel harus sama. Nah, ini harus sama ya, jumlah kolom dan variabel harus sama. Mendeklarasikan outbound handler untuk menangani situasi ketika kursor tidak dapat menemui baris data. Jadi ini contohnya ya. Jadi ini kalau teman-teman menggunakan kursor di MySQL itu harus ada ya declare continue handler-nya ya. Jadi continue handler ini digunakan untuk untuk menjelaskan bahwa si kursor ini udah pada data terakhir ya, udah pada row terakhir. Kalau dia udah row terakhir berarti nilai finish-nya ini kan 1. Ini bisa dibikin masukin kondisi. Kalau nilai finish-nya 1 berarti udah leave kursor gitu. Atau leave perulangannya. Jadi ini digunakan seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya kita tidak akan menggunakan ini, ya itu akan error ya. Akan error ya. Jadi ini harus pasang ya. Oke, berikutnya adalah terakhir adalah untuk life cycle-nya si kursor itu kita harus close ya si kursornya. Ini dia akan melepaskan memori yang terkait dengan kursor. Terjadi kesalahan jika kursor tidak terbuka. Jadi ini kalau teman-teman declare kursor tapi tiba-tiba nge-close belum di open, dia akan error ya. Itu maksudnya ya. Jadi open dulu baru kita bisa menggunakan perintah close kursornya.
Jika tidak ditutup secara eksplisit, kursor ditutup di akhir blok begin dan end. Oh, ini juga bisa nih. Kalau tidak teman-teman secara eksplisit menuliskan close kursornya, dia akan ditutup di akhir blok begin end. Otomatis tertutup ya. Ya, ini yang dari tutorial yang saya baca ya. Tapi sih lebih baiknya karena ini life cycle-nya termasuk close cursor ya, jadi teman-teman harus menggunakan ya close cursor yang lebih baik seperti itu. Jadi lebih pasti dia karena perintahnya itu melepaskan memori yang terkait dengan kursor. Takutnya itu memori nggak kita rilis ya, kalau banyak kursor yang menggunakan yang belum ke close ya bisa jadi ini ya apa, kalau errornya di aplikasi itu kayak semacam memory dump, out of memory gitu-gitu ya, memory leak kayak gitu. Ini adalah life cycle kursor ya teman-teman ya. Ada declare, tadi menginstruksikan sistem untuk menghasilkan kursor dengan kumpulan data yang diberikan, di mana declare ini nanti kan dipasangkan dengan select statement ya, buat untuk query datanya. Terus open, yang di sini di open itu ruang kerja sementara dimuat di memori dengan set aktif dan pointer dibuat yang menunjuk ke baris pertama di set aktif. Jadi nih, ruang kerja sementara dimuat di memori dengan set aktif. Berarti kalau misalnya semakin besar datanya kita gunakan pada kursor ini, berarti pemesanan terhadap memorinya juga semakin besar ya teman-teman ya. Dia lihat-lihat juga kalau mau gunain kursor ini apakah data yang mau kita gunakan besar banget ya. Sebaiknya jangan menggunakan kursor ya, karena kan dia ada pemesanan memori. Semakin besar datanya berarti data yang dimuat di memori itu akan makin besar ya. Oke, berikutnya fetch ini mengambil data-data yang kita hasil query, baris looping, tapi loopingnya berurutan ya, sesuai dengan baris hasil query-nya. Baris pada penunjuk diambil dan operasi diinginkan dilakukan pada baris penunjuk lalu bergerak ke baris berikutnya. Jadi baris-baris yang udah kita query, kita bisa melakukan operasi apa yang kita inginkan ya. Setelah selesai kita bisa ke baris berikutnya. Nah ini, setelah manipulasi data selesai, kursor perlu ditutup. Di allocate juga menghapus kursor, melepaskan memori, prosesor, dan sumber daya sistem lainnya yang dialokasikan ke semua. Tapi dengan cukup close aja juga udah cukup ya, tidak perlu diallocate lagi. Ini saya baca tapi ada yang bilang dengan close aja udah cukup sih. Mungkin ini di versi MySQL-nya kali ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Lanjut ya. Lanjut, ini kalau kita coba menggunakan kursor ya, contoh kursor. Di sini ada function, prosedur, dan trigger ya. Jadi ada contoh kursor pada function, prosedur, dan trigger. Ini tolong ini kita jalanin dulu. Create. Jalan dulu. Oh, ini kita pakai version 2 ya. Version 2. Ini udah ada nih.
Oke, di sini ada dua tabel ya teman-teman yang akan kita create. Ini ada dua tabel yang kita create. Pertama table sales person, yang kedua table sales. Nah, table sales ini teman-teman bisa baca, dia ada reference ke table sales person, kolomnya ID. Jadi kalau kita mau create table sales ini, berarti kalau yang table sales person ini harus sudah ada dulu ya. Kalau nggak dia bakal error nih. Misalnya saya contohnya ini. Karena dia ada reference ke table sales person dulu sebagai foreign key-nya. Ini error ya teman-teman ya. Jadi karena dia foreign key-nya ada constraint foreign key yang diambil dari table sales person kolom ID, jadi teman-teman itu harus create table sales person-nya dulu. Di mana kolomnya harus ada kolom ID juga ya. Ada kolom ID. Ini ada datanya ya, ada 3 sesuai dengan yang kita insert. Ini sengaja saya bikin nilainya 0 karena dia kan auto increment ya, auto increment, jadi otomatis akan nilainya diisi ya. Di sini akan berurutan auto increment berarti 1, 2, 3. Nanti kalau saya insert nilai atau row baru lagi, data baru lagi, dia akan otomatis ID-nya kan 4 ya. Increment-nya 1 ya, tambah-tambah 1. Oke, yang kedua kita bikin table sales. Kita insert datanya. Ini saya mau insert misalnya sampai di sini deh. Misalnya 5. Dia kan ada reference nih. Di mana sales person ID. Table sales person, kolom ID. Jadi maksudnya di sini adalah ID di sini, SPID di sini, SPID di table sales, merujuk ke table ke kolom ID yang ada di table sales person. Jadi kalau misalnya ID-nya nggak ada di table sales person, maka dia akan error nih ya. Misalnya saya query ini teman-teman. Saya query di sini ID-nya 1, 2, 3 aja yang ada ya, 1, 2, 3. Kalau misalnya saya masukin ya ID-nya 5. Kan ID, tanggal jual, nominal, SPID ini kan nomor kolom-kolomnya ya. Kalau misalnya ID-nya 5, 5-nya nggak ada ya, ini saya mau insert nih. Bentar. Oh, oke, salah 1. SPID-nya 1. Nah, kita dilihat dulu deh. SPID-nya 1 ya. 1 harusnya, 1 kan tadi ada ya, harusnya coba kita ganti 5. Ini kita ganti aja deh, 5 ini. Kita ganti.
dia bakal error ya. Dengan ID 5 di table sales ya, karena di table salesperson ya, karena di table salesperson tadi kalau kita query karena table salesperson itu cuma ada ID 1 sampai 3 ya, hanya ada error. Saya mau dilihat lagi, jadi kita masukin disatuin, jadi sesuai dengan yang ada di slide aja. Ya ini karena 111111311 harusnya ada ya, karena kan tadi yang kita query itu 1 sampai 3 ya. Oke. Lihat dulu. Tadi misalnya ganti dengan titik koma ya. Ini saya ganti lagi dengan koma. Ya ini PNZ ya. Query harusnya udah PNZ 4. Ini 1 lebih jam. Ini table yang kita gunakan ya. Ini table udah kebentuk, kita coba dengan function ya. Menggunakan kursor. Di sini ada teman-teman, nama functionnya itu adalah hitung bonus ya. Hitung bonus dengan parameter SPID, tipe datanya INT atau integer ya teman-teman. Nanti ada balikannya adalah char panjangnya 200 karakter, dimulai dari bikin. Ini ada beberapa variabel yang kita gunakan, ada dan total persen bonus output, yang terakhir yang di declare variabel kursornya ya. Dan itu ya, tipe datanya integer, defaultnya false, berarti ini boolean ya, false true ya. Total tipe datanya integer, defaultnya 0%, tipe datanya parchar panjang karakter 50, defaultnya kosongan aja. Bonus integer, defaultnya 0, outputnya output, tipe datanya parchar panjangnya 200. Nah baru setelah kita declare variabel-variabel yang kita gunakan, baru kita akan declare kursornya ya, penempatannya begitu ya. Ini kita declare kursor dengan query itu select nama sum nominal, kolom nominal yang di sum ya, dari table sales dan salesperson. Nah ini join sih, join. Where salesperson titik ID di table salesperson kolom ID, di mana kolom SPID di table sales, dan nilai SPID-nya adalah SPID ini adalah parameter yang kita input ya di atas ya. Sama ya nama variabelnya. Di grouping by SPID. Ini join ya, ini udah join sih. Kalau udah from 2 table ini join waktu query dulu seperti ini ya. Tapi saya sarankan sih jangan seperti ini ya, kalau teman-teman melakukan join langsung aja pakai join ya. Misalnya from sales join, inner join, left join, right join ke sales personal, ke sales underscore person on. Jadi saya saranin jangan seperti ini ya, tapi ini nggak apa-apa sih sebagai contoh aja. Karena kenapa saya bilang seperti itu, nanti kalau misalnya teman-teman mau bikin banyak table nih, misalnya
tabel 1, 1, tabel 5 gitu. Ini kan join juga nih. Nanti akan terjadi kesulitan atau menyulitkan teman-teman sendiri nanti dalam waktu membuat kondisi-kondisinya ya. Jadi akan meribetkan atau menyulitkan teman-teman sendiri. Lebih baik ya langsung pakai join aja. Misalnya ini, tapi nah, jadi kalau misalnya kita berubah misalnya from sales join sales on apa, misalnya ini dengan tabel sales dan tabel sales yang kita bandingin, berarti kalau di sini kan berarti ya ini ya sama seperti ini, baru kita masukin kondisinya on. Itu sementara kita pakai yang sekarang aja ya. Oke, ini ada satu fungsi dengan query-nya seperti ini, berarti SPID ini adalah inputan ya. Kalau misalnya kita jalan ini, apa sih hasil kursornya? Nanti kan misalnya kita mau coba apa sih hasil kursornya, kalau misalnya saya input nilainya 1 gitu. Kenapa bisa coba nih? Copy aja select-nya. Ini parameter dari function kita jadi 1. Parameternya jadi 1, berarti hasilnya seperti ini ya. Budi 840.000. Kalau kita misalnya select manual ya. Saya mau copy datanya deh. Banyak banget prosesnya. Ini aja. Bisa di copy langsung ya. Ini ingat aja deh. Ini soalnya dia di grouping by SPID ya. SPID itu satu. Berarti ada berapa nih? Ada nih yang dia join ke table sales dan sales person, di mana nilai sales person ID sama dengan sales person SPID. Berarti dan SPID 1 berarti sales person titik ID atau sales person from ID yang dengan 1 berarti Budi. Ini ya, Budi. Karena yang diambil itu adalah nama yang ada di table sales person ya, karena cuma hanya di table sales person yang ada kolom namanya, berarti Budi. Oke, Budi. Terus sum nominal itu ada di table sales ya. Sum nominal di mana
di grouping by SPID ya. SPID berarti 1111, berarti ini ditambahin ya teman-teman. Ada 3 yang SPID-nya 1. Jadi segini ya kalau kita manual ya. Sama tadi Budi. Jadi kalau kita jalanin aslinya ini kan udah kita jalanin Budi sama Rp400.000 ya. Nih, jadi kalau kita misalnya SPI-nya 1 berarti udah dapat ya data sekitar ini yang Budi dan kita 400. Oke, kalau misalnya kita masukin SPI-nya 1, ini kita baca bareng-bareng ya. Berarti dia hanya satu row data ya yang di aslinya ya. Aslinya satu row data. Jadi walaupun kita nilai untuk continue handler for untuk not found-nya kita set di variabel dan, contohnya ini variabel dan, jadi kita bisa gunakan atau kita bisa tidak gunakan ya, karena datanya cuma hanya 1 ya. Ya nanti kalau misalnya dia lebih dari 1, nah ini berfungsi nih variabel yang ini penamaan ini bisa bebas ya, tidak hanya dan ya, bisa macam-macam. Nah ini baru kita buka ya open sesuai dengan life cycle-nya si kursor ya. Nah, kita nilai nih, kita masukin nih, kita fetch nih nilainya yang tadi hasil query-nya itu ke dalam variabel persen dan total, di mana variabel persen dan total ini udah kita declare di atas, persen dan total dengan tipe data varchar dan int. Jadi tipe data ini juga mempengaruhi ya, harus sama dengan tipe data dari hasil query untuk kursornya ya. Jadi kalau tipe datanya angka, integer, kalau tipenya karakter atau varchar ya main juga varchar. Ini ada kondisi jika total lebih dari berapa nih teman-teman? 10.000 dan set bonus total kali 0,15. Total tersebut itu adalah hasil query-nya ini ya, sum nominalnya. Kalau misalnya tadi kita masukin SPID-nya 1 ya, kalau kita berarti kalau kita query sini select berapa nih? Ya. Kita pilih 15. Hasilnya segini ya. Ini hasilnya. Kalau dia totalnya tadi itu tidak bukan di atas 10.000, berarti dia akan masuk ke else ya, di mana total dikali 0,10. Tapi karena ini kita sudah tahu bahwa totalnya adalah di atas 10.000, berarti bonusnya itu ini nilai bonus yang disiap total segini ya, 1.260.000 ya teman-teman ya. Oke, dia and if. Setelah itu dia masuk kemana nih? Dia masukin variable output, yaitu bonusnya persen tadi diambil dari into persen ini query-nya diambil dari sales. Bukan nama, select nama dan sum nominal, berarti nama tadi apa? Budi ya teman-teman ya.
Budi. Berarti ini kata-katanya adalah bonusnya. Bonusnya Budi adalah, ini ada spasi ya. Jadi ada spasi. Ini juga ada spasi. Bonusnya spasi Budi, bonusnya spasi Budi. Spasi adalah bonus. Bonus variabel bonus tadi berapa? Ini ya. Set nilai bonusnya itu segini tadi ya. Terus ada spasi, adalah spasi bonus, terus spasi rupiah. Si rupiah. Jadi kira-kira hasilnya seperti ini ya, teman-teman ya. Ini saya coba jalankan. Kita cek. Kita masukin parameternya seperti ya. Ini saya mau coba jalankan ya. Nah ya, kira-kira seperti ini ya. Bonusnya Budi adalah 121.260.000 rupiah. Nah, ini adalah contoh kursor untuk di function ya. Tapi ini kita kursor contoh datanya cuma hanya satu ya. Nanti ada contoh berikutnya di mana kita dapat menggunakan handler ini ya, handler for not found data. Karena ini kan handlernya satu, kita ya udah tidak harus digunakan ya. Tapi ini tetap harus kita tambahkan di deklarasinya. Nih, deklarasinya ini yang tadi saya bilang ya, ada di setel antara declare kursornya dan open kursornya. Jadi baru kita tambahkan continue handlernya ya. Jadi posisi continue handler itu di antara itu ya, teman-teman. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Halo? Jelas, Pak. Gitu ya. Ini kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini adalah prosedur ya. Ini copy aja. Ini saya mau jalanin prosedurnya dulu. Oke. Kira-kira misalnya saya jalanin nih prosedurnya, hasilnya apa teman-teman? Nih, di sini ada SQL state 0200 itu sama dengan continue not handle ya. Sama dengan kayak yang di atas sih. Sebenarnya sama aja dengan seperti ini ya. Continue handler for not found itu sama ya dengan SQL state ini 02.000. Sebenarnya sama aja, ini cuman membedakan aja sih. Maksudnya bisa di set dengan berbeda dengan beberapa cara ya untuk continue not found handler itu ya. Bisa pakai SQL state 02.000 atau pakai yang ini. Seperti ini. Ini Maaf, Pak. ya. 02.000 itu maksudnya apa, Pak? Bentar, Pak. Masih agak bingung sejatinya, Pak. Ini 02.000 itu sama seperti ini nih.
continue handle for not found data. Misalnya kalau result setnya, misalnya ini hasil query-nya itu kita anggaplah result set ya. Kalau di Java kan kayak semacam result set gitu ya. Itu kan dia dibaca satu baris per baris ya, row per row ya. Jadi begitu udah row terakhir, kalau dia pas mau masuk baca lagi ke row berikutnya kan udah nggak ada tuh. Nah, itu tandanya ditandain dengan bahwa dia itu sudah membaca row terakhir ini reset dan atau yang di atas tadi itu dan sampai dengan true. Nanti dengan adanya variabel bidan ini sama dengan 1, artinya true ya, berarti dia udah mencapai row terakhir. Ini bisa kita gunakan biar dia tidak melakukan looping lagi. Di sini gimana sih? Nah, if bidan, di sini kan ada kondisi nih. If bidan, jika nilai bidannya true atau sama dengan 1, then leave loop. Dia akan keluar dari looping. Dia tidak akan mengulangin looping ini untuk mengambil nilai kursor bonus jual. Di mana kursor bonus jual ini kan ada berapa variabel? Ini ada 3 variabel ya. Berarti ada tiga kolom yang diselect sama dia. 1 ID, nama, dan sum nominal ya. Nilai sum nominal. Itu gunanya ya. Jadi dia digunakan untuk bahwa kalau dia sudah bernilai true atau 1 nilai si bidan ini, udah kita langsung leave aja. Jadi tidak usah dilakukan looping lagi untuk fetch nilai yang dia ada di result set ya. Itu ya teman-teman gunanya ya. Siap Pak, makasih ya Pak. Nah, ini ada contoh prosedur menggunakan kursor. Kalau misalnya ini saya jalankan nih, kalau hitung total jual bonus, kira-kira hasilnya apa nih teman-teman? Kita coba bareng-bareng ya. Anggaplah ini variabelnya ini udahlah, variabelnya nilai-nilai defaultnya udah adalah ini. Ini kita declare ada nama kursor namanya bonus jual ya. Query-nya seperti ini. Oke, kita jalanin aja dulu query-nya. Oke. Nih. Sebenarnya query-nya sama. Cuman kalau di function tadi kan kita tentukan nih nilai SPID-nya ya. Nilai SPID-nya. Kalau ini kita nggak tentukan. Jadi row datanya ada 2 ya. Row datanya ada 2, nggak ada 1 lagi. Jadi di grouping dengan by SPID-nya ya. SPID-nya tadi kan kalau kita query kan ada 1, 2, dan 3 ya. 1, 2, dan 3. Sementara di tabel, nah tadi ya, kita query aja datanya ya. Di sini SPID-nya 1, 3, 1 dan 3 aja ya. Sementara di salesperson itu hanya ada 1 dan 1, 2, dan 3. Berarti yang digunakan adalah 1 dan 3 karena kan dia ada kondisi di mana yang disamakan itu nilai ID yang ada di tabel salesperson dengan nilai SPID yang ada di tabel sales ya. Kondisi seperti jadi karena di SPID di tabel sales itu cuma ada 1 dan 3, 1, 3 ya, 2-nya nggak ada, berarti hanya 2 row data ya. Apa 2 ID yang diproses datanya. Ini kita jalanin query-nya tadi. Ini kita jalanin query-nya. Hasilnya ini ya. Kita copy aja. Jadi dia nominal ini di grouping ya. Dijumlahin berdasarkan ID-nya ya. Yang tadi kita jalanin di atas ya. Tadi untuk ID-nya 1 kan ada 3 ya. Nominalnya ini,
ini, dan ini ya. Atau begitu kita sum di grouping by ID-nya, ya akan dijumlahkan ini tiga-tiganya. Tadi yang sudah kita jalankan hasilnya segini ya. 8 juta berapa nih? 400.000 ya. Oke, ini misalnya kalau kita jalan ini hasilnya query-nya seperti ini. Oke, dapat nih datanya, kita udah tahu nih nilai kursornya. Di result set-nya lah kita bilang ya, result set-nya itu nilainya seperti ini. Oke, setelah itu untuk kita dapat menggunakan data-data yang ada pada result set, kita harus open nih kursornya. Open, yang seperti di life cycle-nya ya. Udah kita open, ya, karena datanya lebih dari satu, kita bikin looping ya. Ya, looping kita bikin variabel, menggunakan variabel biar supaya menggunakannya lebih gampang ya. Kalau misalnya ada banyak looping yang kita gunakan, ini contoh aja. Ya, dia akan menggunakan looping di mana kan mengambil row pertama ya, berarti Budi dengan nilai ini dimasukin ke ID, ID-nya 1 dimasukin ke PID, ini ke PID, Budi masukin ke P nama, total jual, nilai ini. Bedanya, apakah ini udah baris terakhir? Belum ya, karena masih ada baris berikutnya ya. Jadi dia akan tidak masuk ke sini. Dia and if. Lalu dia masuk ke if berikutnya. Apakah total jualnya lebih dari 10.000? Benar ya. Kalau yang ini total jualnya itu lebih dari 10.000 ya. Ini berapa tadi? Sama yang di atas dikaliin dengan 0,15 lagi ya. 0,15 ini ya. Dikaliin dengan 0,15 lagi. Nah, hasilnya ini saya insert nih ke tabel SDB total penjualan. Nah, ada sih ini tabel bisa teman-teman klik ya. Saya mau query dulu nih ke tabel. Ini udah ada isinya ya, udah ada isinya. Tapi dia ada di beda. Ya, di sini tes DB kita menggunakan DBSM2. Ini sebenarnya bisa aja sih teman-teman taruh di database masing-masing di satu database gitu ya. Ya tinggal buat aja tabelnya, tabel tes di total penjualan dengan kolom-kolom seperti ini ya. Kolom-kolom ya nama kolomnya bebas bisa ditentukan, tapi data-datanya harus menyesuaikan dengan data yang akan kita insert nanti ya. Oke, nilainya ini. Oke, ternyata ada. Ini saya kelewat nih. Setelah kita ternyata waktu dia udah ngedeclare untuk handler not found, handler not found, ada perintah truncat total penjualan. Truncat total penjualan ini ada di tes DB ya, nggak sih? Ada ya di DBSM nggak ada ya? Adanya di tabel, bisa dimasukin skema aja biar lebih jelas. Jadi dia ada
waktu ini kalau kita call ini prosedur, dia ada perintah ngejalanin truncat table ini ya, berarti otomatis table ini akan dikosongin ya. Dikosongin sebelum di-insert nilai baru, karena ada perintah insert di bawah. Ya akan dikosongin ya, di truncat. Ya, jadi kalau sekarang mungkin masih ada isinya, tapi karena belum kita, nih, isinya masih ada. Tapi kalau kita misalnya jalanin, dia akan ke insert data yang baru ya, seperti yang ada di sini. Ini kan udah ada 3 nilainya ya, 1, 2, dan 3. Mungkin nanti kalau kita jalan ini harusnya cuma 2 data ya, karena tadi hasilnya kan cuma ada 2 data atau ya, kita jalan ini. Ya, itu juga namanya Budi dan Dika. Mungkin kita ganti aja kali namanya ya, buat pembeda nih, soalnya udah ada Budi dan Dika ya. Buat pembeda bahwa transfernya jalan nggak sih, gitu ya. Bentar, kita jalanin di tabel mana dulu. Yang ada namanya itu di tabel apa ya? 100% kan? Oh, oke, kita ketik aja nilainya ya. Oke. Nah, tadi Budi dan Dika ya. Ya. Gitu. Uh, iya, apa namanya? Budi. Tadi Andi udah jadi Dika. Dika kita ganti jadi Budi aja ya. Budi. Jadi Andi dan Budi ya. Andi dan Budi, kalau misalnya kita query, ini kan query data lamanya itu masih ada Budi, Nila, dan Dika ya. Kalau misalnya kita jalan itu prosedur dari atas, harusnya namanya udah berubah ya. Ini dan akan bilang ya, cuma mau ikan bahwa truncat ini jalan ya. Oke, di sini proses seperti ini nih. Dia akan insert nih ke table test debit total penjualan, di mana nilainya itu adalah PID. PID-nya berapa, teman-teman? Tadi PID-nya pertama kali itu 1 ya. 1. PID namanya jadi Budi tadi apa, teman-teman? Nanti ya, kita jadi Rudi ya. Benar kan? Iya. Jadi Rudi. Oke. Total jualnya sekian, bonusnya itu sekian ya. 1, 2, 3, 4. Default ini sih dead sih. Nih dead ya. Berapa itu dead default. Terus berikutnya else. Oke, dia akan looping nih. Data kedua itu nilainya sekian ya. Berarti ini apakah di atas 10.000? Benar ya, di atas 10.000 ya. Berarti kita kaliin aja. Select. Siap.
Ya, ini. Nah, teman-teman, data hasilnya seperti ini nanti kalau kita query ke table TestDB penjualan. Tuh, ini hasilnya. Oke, kita coba aja ya. Cara memanggil prosedur itu tinggal call nama prosedurnya. Saya mau jalan. Oke, udah selesai. Kita mau query ininya, table penjualan. Dapat table total penjualan. Sama ya, Andi, Rudi, 84 sekian, 563 sekian. Bonusnya 126 di depannya, ini 845. Sama ya. Nah, kalau default kan, by default lah, defaultnya itu sesuai tabelnya sih. Bisa sebagai apa default tanggalnya. Sama ya, teman-teman ya. Ya, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Belum. Lalu? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oh, ini ada tabelnya, saya lupa. Ternyata ada tabel ini nih. Create total. Jadi teman-teman bisa create ya. Saya lupa, ternyata ada tabelnya. Di sebelahnya ada tabelnya ya, di slide-nya. Ini bisa teman-teman create nama tabelnya. Default-nya pasti masih kosong ya. Saya cuman membukanya nggak create-nya itu biar supaya ngecek juga apakah total penjualannya juga berjalan ya. Tapi saya coba di database yang lain ya. Oke, berikutnya ada contoh untuk trigger. Trigger. Oh, ini ada perbarui total penjualan. Oke. Ya, ada trigger dipasang di table sales ya. Ini siapa? DB2 ya. DB2. Jadi nama trigger perbarui total penjualan yang dipasangin di table sales ya. Di mana trigger ini fungsinya itu seperti ini ya. Dia dipasang before insert ya. Jadi data itu sebelum di insert, dia akan melakukan proses-proses yang ada di dalam trigger ini ya. Ini, dia akan melakukan ini semuanya sebelum data tersebut di insert ke table sales ya. Itu karena ada kondisi di sini, ada keterangan di sini before insert ya. Jadi trigger ini trigger before insert dimasukin ke dalam table sales. Oke, ada nama kursor dengan kursornya namanya data baru kita set di sini. Query-nya seperti ini. New SPID. New SPID itu SPID yang terbaru ya. SPID yang terbaru itu berarti SPID yang di-insert ya. Yang di-insert ya. Misalnya SPID-nya sama gitu. Kalau yang nggak sama ya, ya kayaknya ini nggak akan trigger ya, atau nggak akan jalan. Dia untuk new SPID berarti SPID yang akan kita insert datanya. Misalnya contohnya ini formula nominal TestDB sales was SPID. Ini dia akan query nominal untuk yang ada di table sales, di mana SPID-nya itu yang kita insert ya.
Ini kontinunya kalau kita insert lebih dari satu. Oke, ini open data baru kursornya. Jadi ini begini contohnya pemasangan kursor di trigger yang dipasangkan ke table ya di MySQL. Data baru dimasukin ke jumlah baru ya. Data baru dimasukin ke jumlah baru. Jika misalnya dia udah mencapai row terakhir, dia akan looping ke looping yang loop ini ya. Ini variabel ini kasih istilahnya penamaan. Tapi dia karena dia terus ada proses ya set total jual sama tambah jumlah baru. Total jual itu coba kita query ke table sales ya. Total jual ditambah jumlah baru. Total jual awal total jual di set berapa nih? Total jual 0. Jadi 0 ditambah jumlah baru. Jumlah baru itu diambil dari data baru itu diambil dari kursornya. Kursornya itu select-nya cuman select nominal ya. Jadi nominal yang akan kita insert itu dimasukin ke variabel jumlah baru ya. Jumlah baru ditambahin jumlah baru, looping. Nilainya itu ditambahin lagi ke nominal baru. Jadi jadi ini ada dua proses ya yang dilakukannya, di mana triggernya untuk data yang ke insert berubah, sama dia update di table tes total penjualan tadi, di mana nilainya itu berubah ya, bonusnya berubah, total penjualannya berubah, ID-nya yang menyesuaikan dengan ID yang akan kita insert. Saya drop dulu ya. Insert ke sales. Mana insert ke sales? Berapa ya? 25. Ini 1, ini kita bikin 1 juta. Kalau misalnya saya jalankan ini, kira-kira gimana nih teman hasilnya? Halo? Saya insert nih. Ke table sales. Table sales row baru ID-nya 5. SPID-nya tetap 1.
Nilai yang saya tambahin itu ada 1, 2, 3, 1 juta ya. 1 juta. Satu yang ini kan SPID nih. Ini akan diambil dari digunakan, satu ini akan digunakan di sini ya. Ini SPID-nya ya, satu ya. Dengan satu berarti nanti dia akan select nominal ya, ada 1, 2, dan 3 ya nominalnya. Ya, tapi dia akan looping ya teman-teman, looping jumlahin, terus nanti dijumlahin lagi dengan new nominal. New nominal itu adalah ini ya, 1 juta ya. Tapi kalau kita tambahin tadi, ini tambahin jadi 1 juta, tadi nilainya kalau kita sim tadi berapa sih ini ya, segini ya, yang kita sim jadi, terus tambahin 1 juta. Ini ya tambahin 1 juta ya jadi 9. Nilainya berarti ditambah sama dia jadi 9 juta sekian ya. Jika nilai total jualnya lebih dari 10.000, benar ya, nilai 9.400.000 lebih dari 10.000, maka dia akan update nih total penjualan, di set nilai total jualnya berapa, total jualnya segini ya, bonusnya berarti tinggal dikaliin lagi kali 0,15. Kalau dikali 0,15 berapa ini? Segini ya. Dikali 0,15 berarti akan diupdate nih dengan SPI-nya 1. Coba kalau kita cek nilai di sini ya, berapa nilai untuk yang SPI-nya 1. Yang berubah itu nanti total penjualan ya. SPG-nya kan Sandi, Sandi 1 ya. Ini akan berubah. Tadinya nilai segini ya. Tapi kalau kita jalanin insert ini, teman-teman, dia akan berubah menjadi bonusnya menjadi sekian, total penjualannya jadi sekian ya. Benar nggak teman-teman? Ini kita jalanin ya. Saya mau insert row baru ya. Table sales ya. Tapi kan row yang 1 juta belum ada ya. Yang 1 juta ini saya mau insert. Oke, insert ya datanya ya. Kita mau select table sales-nya dulu. Oke, insert ya di row kelima.
Di ID kelima nilainya 1 juta. Terus kita cek tabel tes penjualan berubah nggak? Tes penjualan, total penjualan. Berubah ya teman-teman ya, sesuai ya. 94, ini 141. 141. Oke, ada yang mau tanyakan teman-teman? Ini contohnya ya. Bisa dicoba di lokalnya masing-masing ya. Halo? Siapa? Ya, Pak. Ya, berarti benar ya. Kalaupun kita baca apa sih namanya ini SQL-nya, kita baca pelan-pelan, prosedur ini anggaplah ini triggernya pelan-pelan, dia ngapain, kita bisa cek dengan manual juga ya. Dia akan berapa sih hasilnya yang akan ke insert atau yang akan hasil dari proses dari trigger tersebut ya setelah kita pasang ya. Jadi berikutnya begitu, misalnya kalau kita masukin nih ke table apa tadi nih, ke table sales nih, data baru ya, dia akan grouping tuh, dia akan cek itu grup SPID-nya berapa. Kalau dia baru ya karena nggak ada berarti nilai baru, dia akan insert dengan sesuai dengan nominal yang kita masukin, tinggal dikaliin 0,15 dia akan ke is. Oh ini cuma nanya update ya, Kalau dia misalnya teman-teman nilainya ini kan karena ada satu ya, itu ada ya SPID-nya ya. Dia update. Kalau misalnya dua kan belum ada di sini. Sebenarnya 2 itu di table sales person ada ya, tapi di table sales nggak ada kan, kan reference table sales person kan di table sales kan. Dia 2 ada, kita insert nih SPID-nya 2 di table sales. Berarti dia di sini hanya ada update. Tapi kalau teman-teman kalau dia belum ada SPID-nya di table total penjualan, karena di table sales-nya belum ada itu SPID-nya ya, yang merujuk atau ya yang merujuk ke table sales person-nya ya. Kalau misalnya udah ada kan dia harusnya insert ya, sementara karena belum ada datanya di sini kan. Jadi harusnya insert. Ini bisa teman-teman select dulu, misalnya select cek apakah udah ada datanya untuk ID sekian di table total penjualan. Kalau misalnya datanya ada, ya udah berarti update. Kalau datanya tidak ada berarti insert, gitu ya. Kalau mau ditambahin. Oke, sampai di sini ada mau tanyakan teman-teman? Ada ya? Aman, Pak. Ya, kalau nggak ada, udah saya sudahin perkuliahan untuk kali ini ya. Selamat malam semua teman-teman dan terima kasih. Malam, Pak. Masih, Pak. Malam, Pak. Terima kasih, Pak.